Shalom. Shalom. Yuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Yuk kita buka kitab kita 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ke-10. Hari ini kita berbicara tentang gereja yang menjadi saksi, gereja yang menjadi berkat. Jadi gereja adalah saksinya Allah untuk menjelaskan kepada manusia bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan benar. Dan kita mau belajar dari kisah ini Bapak Ibu, bagaimana jemaat Tesalonika mereka boleh jadi berkat. Jemaat Tesalonika ini bukan jemaat yang mudah dalam pergumulan mereka. Mereka mengalami penindasan dan mereka ditindas oleh orang Yahudi. Saya ingin mengajak kita belajar ayat 2 dulu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Selesai di sana dulu Bapak Ibu. Ketika nama kita disebutkan misalnya dalam satu pembicaraan, apa responnya? Ada macam-macam respon orang ketika menyebutkan nama kita. Ada yang sedih, ada yang marah mungkin, ada yang kesal, ada yang benci, atau mungkin ada yang senang. Kita masuk kategori yang mana Bapak Ibu ketika orang menjelaskan, menceritakan kita, wah langsung senang, atau dia langsung sedih, atau dia langsung marah, karena mungkin ternyata utangnya 5 tahun gak dibayar, nah gitu Bapak Ibu ya. Atau dia mungkin langsung ingat dosa-dosa masa lalunya. Bapak Ibu, Tesalonika, jemaat Tesalonika ketika diingat oleh Paulus, yang keluar dari hidup Paulus adalah bersyukur. Orang yang jadi berkat dalam kehidupannya adalah kehidupannya ketika diingat orang, dikenang orang, kehidupan itu membuat orang yang mengenang itu bersyukur. Apakah mereka bersyukur dan mereka berkata memang Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan bisa mengubahkan hidupnya. Aku tahu bagaimana dulu dia, tapi sekarang wah luar biasa. Orang yang menjadi berkat adalah ketika disebutkan nama kita, mereka bersyukur karena mereka melihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus bersyukur ketika mengingat jemaat Tesalonika, karena jemaat Tesalonika dikatakan jemaat yang begitu luar biasa. Di ayat 3 dikatakan, sebab kami selalu mengingat. Apa yang diingat Paulus dari kehidupan jemaat di Tesalonika yang membuat dia sampai bersyukur terhadap jemaat Tesalonika? Alkitab mencatat yang pertama dikatakan, karena aku mengingat pekerjaan imanmu. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam terjemahan lain katakan, apabila kami berdoa kepada Allah dan Bapa kami mengingat bagaimana perbuatan kamu yang menunjukkan kepercayaan kamu kepada Kristus. Kalau saya bahasakan dengan sederhana, ketika Paulus mengingat jemaat Tesalonika, yang ada di benaknya adalah bagaimana jemaat ini bertumbuh dalam iman dan dibuktikan iman itu dengan perbuatannya. Kita boleh melihat beberapa hal perbuatan iman dari jemaat Tesalonika ini. Perbuatan kita menjelaskan iman kita. Perbuatan kita adalah cerminan iman kita. Mereka menjadi penurut Paulus, penurut Tuhan, dan mereka menerima firman sekalipun mengalami penindasan. Kalau kita baca 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka memiliki iman yang bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh dinyatakan dengan ketaatan mereka, dinyatakan dengan menjadi penurut-penurut Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bagaimana jemaat Tesalonika punya kesan yang baik bagi Paulus. Punya kesan yang baik bagi Paulus. Karena ternyata jemaat Tesalonika ini menunjukkan kualitas imannya. Imannya bukan hanya iman retorika, bukan hanya iman kata-kata, tapi iman perbuatan nyata. Saya ulangi, imannya bukan hanya iman retorika, iman kata-kata, tapi iman perbuatan nyata yang ditunjukkan dengan apa? Menjadi penurut kami. Penurut kami artinya menjadi penurut hamba-hamba Tuhan dalam kisah ini. Penurut Paulus. Ternyata itu adalah cerminan iman kita, bagaimana kita menjadi penurut pemimpin-pemimpin kita. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita taat kepada pemimpin kita, amin. Taat kepada atasan kita, taat kepada pemimpin rohani kita, taat kepada pemimpin perusahaan kita, taat kepada orang-orang yang dituakan dalam hidup kita, yang mereka dipercayakan oleh Tuhan memimpin kehidupan kita. Istri taat kepada suami ketika suami memberikan satu arahan.
Bapak Ibu, inilah namanya cerminan iman. Bahkan dikatakan penurut Tuhan. Ini berbicara tentang ketaatan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada melakukan firman Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan menerima firman Tuhan sekalipun mengalami penindasan. Saya ingin katakan gampang kita menerima berkat firman Tuhan kalau kita dalam kondisi yang aman, semuanya berjalan dengan baik. Apalagi firmannya firman berkat pula, kita langsung kita terima, langsung kita nyanyi, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau firmannya yang berurusan dengan ketaatan, yang berurusan dengan dompet, yang berurusan dengan menyangkal diri, mungkin kita sulit menerimanya dan memasukkan dalam hati. Saya pernah katakan dari mimbar ini, tanpa kita hafal janji Tuhan pun Tuhan tidak akan pernah lupa janjinya. Dan Tuhan akan mengerjakan janjinya, karena dia gak pernah lupa dan gak pernah mengingkari janji. Tapi yang kita taruh itu harusnya adalah perkataan Tuhan yang enak atau tidak enak bagi kita. Kita tidak bisa memilih-milih yang enak bagi kita, itu yang kita taruhkan di hati kita. Tetapi jemaat Tesalonika yang membuat hati Paulus itu bersyukur kepada Tuhan, karena dalam penindasan pun mereka menerima firman itu. Kita bersyukur di Dumai gereja aman beribadah. Itu pun masih banyak orang Kristen tidak beribadah. Jemaat Tesalonika mereka tertindas, mereka mengalami bahaya, mereka mengalami penindasan, dan mereka masih berani menerima firman Tuhan itu. Kita masih nyaman, kita masih enak di tengah-tengah bangsa kita, di kota kita, kita bisa beribadah dengan aman, kita nggak diganggu. Tapi seringkali kenyamanan itu membuat kita nggak menerima firman Tuhan itu. Saya ingin katakan kenyamanan seringkali membuat orang tidak mengalami berkat Tuhan di dalamnya. Yang kedua, usaha kasih jemaat Tesalonika itu begitu luar biasa. Bagaimana dikatakan di ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka punya usaha kasih yang ditunjukkan mereka dengan pertobatan mereka. Mereka berbalik dari berhala-berhala mereka kepada Allah yang benar. Mereka nyatakan iman mereka, nyatakan kasih mereka dengan mereka mau berbalik. Ketika mereka mau berbalik, Bapak Ibu, berarti mereka berbayar harga untuk hal itu. Kita mungkin tidak punya berhala patung di rumah kita, tapi seringkali kita punya berhala dalam kehidupan kita. Berhala itu bisa pekerjaan kita, berhala itu bisa hobi kita, berhala itu bisa ada di istiadat kita. Segala sesuatu yang membuat kita nggak mau lepas dari sana dan kita menikmati hal itu. Jemaat Tesalonika mereka berani bayar harga untuk Tuhan. Itulah usaha kasih mereka. Mereka tidak sekedar percaya kepada Yesus, tetapi mereka mau bayar harga untuk Tuhan melalui pertobatan mereka, melalui pelayanan mereka, bagaimana mereka melayani di tengah-tengah ketertindasan mereka, dan bagaimana mereka menyambut hamba Tuhan. Ternyata usaha kasih itu juga adalah salah satunya bagaimana mereka menyambut hamba Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat 9 tadi, mereka punya usaha kasih. Kasih mereka itu mereka usahakan, kasih itu mereka kelola, mereka kerjakan sehingga nyata kasih itu. Bukankah itu gaya hidup jemaat mula-mula? Mereka berbagi, mereka menunjukkan kualitas kasih, bukan hanya sekedar omongan kasih tapi tindakan kasih, bukan sekedar berbicara tentang kasih tetapi perbuatan kasih mereka buktikan dalam kehidupan mereka. Pertobatan kita adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan itu kasihnya kepada kita itu totalitas, tidak setengah-setengah. Ketika kita bertobat, bukan Tuhan tambah sayang kepada kita, tapi kita yang tambah sayang kepada Tuhan lewat pertobatan kita. Amin. Saya ulangi Bapak Ibu, kadang kita berusaha maafkan, saya bahasanya kita samakan Tuhan itu dengan manusia, sehingga ketika kita melakukan lebih baik dengan harapan kasih Tuhan lebih besar kepada kita. Enggak, kasih Tuhan itu sudah totalitas bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang percaya. Kasih Tuhan itu totalitas, enggak setengah-setengah. Jadi Bapak Ibu, pertobatan kita adalah usaha kasih kita kepada Tuhan.
Jadi kalau Bapak Ibu bertobat, bukan Tuhan tambah sayang kepada kita, enggak, tapi kita yang tambah sayang kepada Tuhan lewat pertobatan kita. Berarti kita memberikan hidup kita bagi Tuhan. Jadi kalau orang yang enggak mau bertobat adalah orang yang enggak mau mengasihi Tuhan dengan hidupnya. Saya ulangi, orang yang enggak mau bertobat adalah orang yang enggak mau mengasihi Tuhan dengan kehidupannya. Karena Tuhan sudah mengasihi. Tuhan tidak pernah kadar kasihnya berkurang bagi kita. Dan yang berikutnya dikatakan, mereka mengasihi orang lain. Jadi mereka bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi mereka mengasihi orang lain juga. Yang ketiga, di dalam ayat 2 dikatakan, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi bagaimana Paulus itu bersyukur terhadap jemaat Tesalonika. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, pada akhirnya adalah iman, pengharapan dan kasih, dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Jemaat Tesalonika hidup dalam 3 hal ini. Dia hidup dalam iman, dia hidup dalam kasih, dan dia punya pengharapan akan surga yang kekal. Sehingga Paulus bersyukur. Paulus bersyukur kepada Tuhan ketika dia mengingat jemaat Tesalonika. Yang berikutnya saya mau katakan, kenapa jemaat Tesalonika itu bisa menjadi berkat, karena kita lihat di ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, mereka menjadi berkat ketika kehidupan mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Kehidupan mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Hari-hari ini generasi ini membutuhkan keteladanan. Dan biarlah orang Kristen menjadi teladan. Mari kita Bapak Ibu menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Hidup yang menjadi teladan adalah hidup yang berdampak bagi sekitar kita. Menjadi teladan di dalam perbuatan baik, menjadi teladan di dalam mengampuni, menjadi teladan di dalam mengasihi, menjadi teladan di dalam panjang sabar, menjadi teladan di dalam berbicara. Bapak Ibu, mari, yang kedua ini penting sekali bagi kita. Dalam Timotius dikatakan kepada Timotius, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Dan Tuhan mengingatkan kita, jemaat Tuhan siapapun kita, mau kita yang tua, yang muda, remaja, mari kita jadi teladan, amin. Mari kita jadi teladan. Dimulai dari keluarga, lingkup terkecil, keluarga, mari suami jadi teladan bagi istrinya. Mari istri jadi teladan bagi anak-anaknya. Mari kita jadi teladan. Mari kita sibuk menjadi teladan. Dengan apa? Dengan menunjukkan kualitas kehidupan kita, menunjukkan pertobatan kita, menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tesalonika jemaat yang menjadi teladan. Mari kita jadi teladan Bapak Ibu. Dimulai dari hal-hal kecil. Ya. Hal kecil. Mari kita teladan dalam bertetangga. Ya, mari jangan sampai kehadiran kita membuat tetangga kita tidak nyaman dengan hidup kita. Teladan. Mari kita teladan dari hal-hal kecil. Ya. Teladan ketika kita naik mobil, jangan pula buang sampah dari mobil. Padahal tulisan mobilnya haleluya 12 kali di belakang. Tapi lempar sampah dari mobil itu. Mari kita jadi teladan di rumah tangga kita dulu. Biar anak-anak kita itu ketika mengingat orang tuanya dia berkata, aku bangga punya orang tua seperti itu. Jangan pula orang tua dengan anak kucing-kucingan. Kita mungkin perlu introspeksi, ada sesuatu yang salah. Jangan pula suami dengan istri kucing-kucingan. Berarti ada yang belum jadi teladan. Mari kita belajar. Saya nggak katakan kita sempurna, tapi mari kita belajar jadi teladan. Kita nggak sempurna, kita punya banyak kelemahan. Tetapi mari kita fokus kepada apa yang membuat kita bisa jadi teladan. Iman kita. Bagaimana iman itu pasti akan kelihatan bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita menghadapi pergumulan. Ada nggak kualitas iman itu? Ada nggak kualitas iman itu nyata bagi orang tua? Ya. Bagaimana kita mentransfer nilai-nilai kebenaran bagi anak-anak kita?
Saya sampaikan kemarin, kalau nggak salah di ibadah Selasa atau di ibadah Sabtu ya, saya sampaikan. Bapak Ibu, ketika kita pun punya anak-anak yang sudah diberkati Tuhan, mari kita ajari mereka bagaimana berkorban, bagaimana mereka suka pelayanan. Jadi jangan hanya bangga kita punya anak yang hebat dalam pekerjaannya, tetapi tidak punya kontribusi bagi gereja. Mungkin dia punya penghasilan begitu besarnya, tetapi tidak ada kontribusinya bagi perkembangan gereja. Mari kita juga berikan keteladanan bagi itu. Dengan apa? Menyampaikan kepada mereka pesan-pesan ketika kita di rumah kita, ketika kita memberikan persembahan. Nah, tahu nggak persembahan ini tujuannya apa? Kita ceritakan nilai-nilai kebenaran. Tahu nggak, ini bukan untuk Pak Pendeta, tapi kita sedang belajar bersyukur kepada Tuhan. Jadi ketika memberikan persembahan, bukan hanya sekedar masukkan ke kantong, tetapi ada iman di dalamnya. Pasti anak-anak itu melihat bagaimana orang tuanya menghadapi masalah. Ih, mama ini menghadapi masalah kok bisa tenang ya? Itu akan transfer, nilai-nilai itu akan transfer tanpa diajarkan pun itu akan dia, kalau ada masalah aku belajar dari mamaku, kalau ada masalah aku belajar dari bapakku. Karena apa? Ada keteladanan yang diberikan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana jemaat Tesalonika, saya yakin karena mereka mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjadi saksi, menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian. Bukankah itu tujuan Allah di dalam kehidupan kita? Kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi. Saksi itu adalah kita punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman apa? Tentunya pengalaman pertama diselamatkan. Punya pengalaman diselamatkan. Yang dulu kita orang berdosa, yang dulu kita orang yang pantas masuk neraka, tapi kita diselamatkan, itulah kita saksikan. Apa yang kita saksikan dalam kehidupan kita? Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Yang dulu rusak sekarang diperbaiki, yang dulunya tensinya tinggi sekarang bisa kontrol, yang dulunya hancur-hancuran sekarang dibetulkan oleh Tuhan. Itulah yang kita saksikan. Bagaimana Tuhan menjamah kita, bagaimana kita tetap bisa bertahan di dalam kesusahan kita, bagaimana tetap di jalur yang benar sekalipun kita punya pergumulan. Saya ingin katakan Bapak Ibu, Tuhan izinkan pergumulan supaya kita punya kesaksian dengan Tuhan. Saya ulangi, pergumulan kita diizinkan Tuhan supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya pergumulan, nanti Bapak Ibu nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Itulah yang kita saksikan. Bagaimana kita menghadapi pergumulan itu dan kita menang di dalamnya. Mari perkataan-perkataan iman keluar dari mulut kita, untuk anak kita, untuk suami kita. Ya, perkataan-perkataan iman, jangan perkataan nyindir Bapak Ibu ya, nyinyir, menjelekkan, ngebully. Ya, Bapak Ibu jangan suka bully ya. Bully secara fisik, secara mental ya. Mari perkataan iman itulah yang menjadi wujud nyata dari kesaksian kita. Perkataan yang menguatkan, yang jujur, tidak bicara kotor, sumpah serapah. Masih ada jemaat di sini yang suka ngomong jorok. Tahu ngomong jorok? Ya, ngerti maksudnya ngomong kotor? Kucing kau, tikus kau, apa lagi? Semut kau, macam-macam disebut semua kebun binatang dari A sampai Z. Halo, bertobat. Kalau kita ingin jadi saksi, mari kita jaga perkataan kita, mengeluarkan kata-kata yang benar. Amin. Sama anak kita, sama tetangga kita, sekesal-kesalnya kita, jangan mengeluarkan kata-kata yang gak sopan, jangan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Apalagi menyumpah. Bapak Ibu, bertobat kalau suka menyumpah. Kusumpahi kau ya, gak akan nikah kau. Wow. Halo, bertobat Bapak Ibu. Mari kita juga menjadi saksi lewat sikap dan perbuatan kita. Ketaatan kita, sopan santun kita, anak-anak muda remaja, mari belajar sopan santun ya. Ketika lewat di depan orang tua, tangannya bagaimana? Permisi. Masuk rumah orang tuh, shalom tulang, shalom opung, jangan ada si Anu, entah siapa dibilangnya. Bapak Ibu, mari kita belajar etika sopan santun. Bagaimana kita menghargai yang lebih tua, yang lebih senior, anak-anak menghargai orang tuanya. Jangan pula orang tuanya nyapu, dia naikkan kaki ke kursi, main HP. Sopan apa enggak gitu, anak-anak muda? Sopan enggak sambil nari gitu lagi ya? Mamanya ngepel gitu ya, dia main HP, main headset pula gitu Bapak. Sopan enggak? Enggak. Lewat kesopanan kita, orang tua juga sopan, pakaiannya juga harus sopan, anak Tuhan harus sopan pakaiannya, amin.
Jangan pakaian adiknya dipakai, ya ukuran dia XL pakainya S, akhirnya dinginlah semuanya. Ya, jadi kedinginan dia ke gereja, kok dingin kali ya? Karena ternyata sudah tipis semuanya dan tipis dan kurang semuanya. Ya. Sopan dalam berpakaian, sopan dalam penampilan, sopan dalam berbicara. Apa kesaksian lewat perbuatan kita adalah kerajinan kita. Saksi lewat perbuatan itu adalah bisa dipercaya. Nggak bocor mulut, ya. Kalau bocor mulutnya ditambal supaya jangan bocor terus, ya. Bisa dipercaya, jangan ngomong, ini rahasia kita ya, rahasia kita berdua. Tapi satu RT sudah tahu, tetap rahasia berdua, ya. Mari bisa mengendalikan diri emosi kita di dalam berinteraksi. Inilah perbuatan-perbuatan yang mencerminkan bahwa kita ini anak Tuhan yang mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita seperti jemaat Tesalonika. Kita bisa menjadi saksi lihat potensi yang diwujudkan dengan pelayanan kita. Ketika kita memberikan hidup kita pelayanan, itu adalah kita menjadi saksi lewat potensi kita. Ada yang dikasih Tuhan kemampuan nyanyi, ada dikasih Tuhan kemampuan main musik, kemampuan main tamborin. Ada yang punya potensi dengan keramahannya, kalau dia senyum itu, wah, masalah orang langsung lenyap dari rumahnya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu, ketika kita salam, langsung ringan ya. Memang menjadi saksi juga lewat tanda-tanda heran. Gereja mula-mula ada mujizat-mujizat Tuhan kerjakan lewat hidup mereka. Bapak Ibu juga jangan takut mendoakan orang. Ketika Bapak Ibu ada yang sakit tetangganya, mari berdoa. Urusan Tuhan menyembuhkan, urusan kita berdoa. Dan yang terakhir, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita Bapak Ibu, mari kita tetap, saya ingin katakan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah 1:8 ini memang itu prinsip penginjilan, prinsip jadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mari orang tua jadi saksi dulu bagi anaknya. Mari anak-anak jadi saksi bagi orang tuanya. Kita menangkan hati anak-anak kita, kita menangkan hati keluarga kita. Mari ibu-ibu yang suaminya belum bertobat jadi saksi bagi suaminya yang belum bertobat. Jadi saksi. Roh Kudus memberikan kita kemampuan jadi saksi bagi suami yang belum bertobat, sehingga suami itu bingung lihat kita. Sudah kusakiti, kok masih bertahan dia ya, sampai akhirnya dia kalah. Udah lama ngalah, aku udah kalah, udah skakma, aku bertobat lah aku. Bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita membangun kualitas diri menjadi saksi. Dan saya masih kasih tahu, semua itu bisa kalau Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Saya tidak terlalu terpesona dengan manifestasi-manifestasi, tapi saya terpesona bagaimana Tuhan mengubahkan orang. Biarlah ketika orang mengingat hidup kita, mereka bersyukur. Jangan sampai ketika mengingat hidup kita langsung mengeluh, langsung marsak, langsung meratap. Biarlah ketika orang mengingat hidup kita, dia bersyukur kepada Tuhan dan dia berdoa untuk hidup kita. Semakin banyak yang mendoakan kita, semakin kita melihat hidup ini semakin Tuhan ubahkan. Ini firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini.